Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalatu wa maulana Muhammadin dina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullahil Harari wa ila arwahi ma'assisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita kembali bisa hadir dalam majelis Ilmuddin untuk melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa terus berjalan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala sampai pada hadis 135. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sa'tamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala wasdawuh sapa Rasulullah man jahaza ghazian, man utai sapane wong iku jahaza nyiapaken sapa man ghazian ing wong kang perang fi sabilillah ing dalem sabilillah faqad ghaza mongko teman-teman wis perang sapa man. Wa man khalafa mongko teman-teman wis perang, maksudnya wis untuk pahala perang sapa wong. Faqad ghaza mangko teman-teman wis untuk pahala perang sapa man. Wa man lan utai sapane wong iku khalafa aweh nafaqah keluarga kang den tinggal ghazian ing wong kang perang fi sabilillahi ing dalam sabilillah bi khairin kelawan bagus faqad ghaza mongko teman-teman entuk ganjarane perang sapa man. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang menyiapkan orang yang berperang di jalan Allah fisabilillah, maka benar-benar dia telah mendapatkan pahala yang serupa dengan pahala berperang. Wa man khalafa, dan barang siapa yang memberikan atau menanggung nafkah keluarga orang yang berperang di jalan Allah dengan baik, maka dia juga telah mendapatkan pahala yang serupa dengan pahala orang yang berperang. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang menyiapkan orang berperang, orang yang membantu orang yang berperang fisabilillah. Seseorang yang menyiapkan itu dia mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam peperangan. Apa saja? Misalnya senjata, dia mempersiapkan senjatanya, senjata yang bagus, dia belikan senjata yang bagus misalnya untuk berperang. Dia belikan atau dia siapkan konsumsi selama dalam peperangan. Dia menyiapkan misalnya baju besi untuk berperang. Ya, misalnya dia menyiapkan kuda yang bagus untuk bisa dipakai untuk perang. Dia siapkan tombaknya, pedangnya, panahnya, senjatanya secara umum. Itu namanya jahaza ghazian. Dia tidak pergi secara langsung ikut dalam peperangan, tetapi dia menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk berperang. Maka faqad ghaza, orang yang seperti ini dia akan mendapatkan pahala orang yang berperang. Artinya pahala yang serupa dengan pahala orang yang berperang, yaitu pahala yang sangat besar. Karena al-jihad fi sabilillah, seperti yang kita pelajari dalam hadis sebelumnya, itu adalah salah satu amal sholat yang paling utama. Setelah sholat pada waktunya, kemudian al-jihad fi sabilillah. Termasuk amal sholat yang sangat mulia, yang pahalanya itu sangat besar. Nah, orang yang menyiapkan seseorang dalam sebuah peperangan, apa yang dia butuhkan dia cukupi, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang serupa dengan pahala orang yang ikut secara langsung dalam jihad fisabilillah, dalam perang fisabilillah. Seperti yang dilakukan oleh sebagian para sahabat. Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah menyiapkan sebuah peperangan. Beliau sendiri yang menyiapkan semua yang dibutuhkan. Jadi semua, tentu peperangan membutuhkan dana yang luar biasa besarnya. Karena perang itu bukan hanya misalnya sehari selesai. Kalau kita mengadakan acara, misalnya acara pengajian, itu satu hari selesai saja dananya sudah besar. Itu mengadakan perang itu bisa berhari-hari, bahkan bisa sampai sebulan. Kalau perangnya di tempat yang jauh, tentu lebih membutuhkan waktu yang lama. Dalam waktu yang lama membutuhkan makan setiap hari. Peralatan perang harus lengkap. Kalau peralatan perangnya nggak lengkap, ya bahaya. Bisa justru akan mengalami kekalahan. Maka kendaraannya harus bagus, persenjataannya harus bagus, semua harus disiapkan, yang semuanya itu membutuhkan dana yang tidak kecil. Sayyidina Utsman ibnu Affan pernah menyiapkan sebuah peperangan, beliau sendiri yang menanggungnya. Bahkan ketika Nabi
mengumpulkan para sahabatnya dalam rangka penggalangan dana untuk berperang, untuk mendanai perang. Nabi bertanya siapa yang mau berinfak untuk menyiapkan peperangan ini. Sayyidina Utsman yang kemudian berdiri, beliau mengatakan, saya siap untuk membantu 100 ekor unta. 100 ekor unta beserta barang bawaannya untuk konsumsi dan apapun yang dibutuhkan dalam perang itu. Kemudian Nabi bersabda lagi, siapa lagi yang mau untuk berinfak? Sayyidina Utsman berdiri lagi. Saya, wahai Rasulullah, saya berinfak lagi 100 ekor unta dengan sekalian bawaannya selain yang 100 tadi. Berarti sudah 200. Nabi bertanya lagi, siapa lagi yang mau berinfak untuk perang ini? Berdiri lagi Sayyidina Utsman, 100 ekor unta lagi yang lainnya, wahai Rasulullah. Kalau Rasulullah tanya lagi, maka dia terus akan menambah. Itu karena apa? Karena beliau mengetahui pahala orang yang menyiapkan peperangan. Yaitu dia akan mendapatkan pahala yang serupa dengan pahala orang yang berperang fisabilillah. Hadirin rahimakumullah. Nah, pada masa sekarang al-jihad fisabilillah tidak dalam bentuk peperangan fisik. Tidak dalam bentuk peperangan fisik, sehingga kita tidak perlu saat ini, kita tidak dibutuhkan untuk membantu misalnya membelikan senjata api atau membelikan bom atau membelikan tank-tank perang atau membelikan alat-alat peperangan yang lain, tidak dibutuhkan. Bahkan negara itu sudah menyiapkannya. Kalau untuk konteks negara kesatuan Republik Indonesia, mereka sudah ada pemerintah yang memiliki alokasi dana untuk menyiapkan seandainya terjadi peperangan, maka alat-alat perang sudah dipersiapkan. Tetapi perang yang jenis kedua ini yang belum ada yang menyiapkan dananya. Perang yang kedua al-jihad bil bayan, dakwah Islam ahli sunnah wal jamaah, itu yang belum ada yang mendanai. Pemerintah tidak secara khusus mendanai ini untuk jihad model ini. Jihad yaitu bil bayan, jihad dalam dakwah Islam yang moderat, Islam ahli sunnah wal jamaah. Itu tidak secara khususnya yang dilakukan yang tidak secara formal oleh oleh negara, yang tidak langsung di bawah pemerintahan, misalnya Kementerian Agama, tidak langsung di bawah itu. Beda kalau sekolah-sekolah yang yang dibina oleh pemerintah, Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan, ada dananya. Tetapi kalau dakwah dalam bentuk pondok pesantren itu masih minim, atau apalagi dakwah-dakwah yang sifatnya adalah organisasi-organisasi atau individu. Belum ada yang menyiapkan apa yang dibutuhkan dalam dakwah. Apa dakwah itu perlu dana? Ya dipastikan. Kita ingin misalnya kita ingin mencetak buku-buku, kitab-kitab untuk kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Butuh dana yang tidak sedikit. Kita membutuhkan markas untuk dakwah, pusat untuk dakwah. Membutuhkan pondok pesantren untuk mengkader para dai-dai muda. Kita membutuhkan konsumsi dalam pelaksanaan misalnya pengajian-pengajian. Kita membutuhkan banyak kebutuhan-kebutuhan dalam dakwah. Sehingga banyak dakwah terbengkalai atau pelaksanaannya tidak maksimal karena apa? Karena tidak ada dana atau dananya kurang, sehingga semuanya serba
minimalis, semuanya serba serba kekurangan dalam pelaksanaan dakwah. Karena itu dibutuhkan para aghnia, orang-orang kaya yang dermawan dari kalangan umat Islam untuk kemudian memberikan alokasi khusus dalam rangka jahaza ghazian, dalam rangka dia menyiapkan para dai agar mereka bisa berdakwah secara fokus dalam dakwah. Kemudian pendanaannya mereka sudah siapkan, maka itu mereka akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang jihad fisabilillah. Dalam hal ini orang yang menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam aqidatan wa ahkaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak para dai, kemudian para dai mereka tidak fokus dalam dakwahnya. Artinya mereka fokus tapi yang dipikir banyak. Dananya dia, ilmunya dia, materi yang disampaikan dia yang menyampaikannya, uang dia sendiri juga yang nyari. Semuanya kebutuhan dia sendiri yang menyiapkan. Semuanya serba dia sendiri. Yaitu sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi itu jumlahnya tidak banyak kalau seperti itu. Banyak orang yang kemudian tersibukkan dengan hal-hal yang selain dakwah, akhirnya dakwahnya tidak maksimal. Karena itulah maka sekali lagi dibutuhkan orang-orang yang mau mengamalkan hadis ini. Man jahaza ghazian fi sabilillahi faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan orang yang berperang fi sabilillah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berperang fi sabilillah. Bayangkan misalnya pondok pesantren Baitul Iman, bangunannya sudah ada yang mikir misalnya. Terus kemudian fasilitasnya sudah ada yang memikirkannya. Apa yang dibutuhkan oleh pesantren sudah ada orang tertentu, 1, 2, 3, 5 orang misalnya. Orang kaya sudah menyiapkan segala fasilitasnya. Kira-kira para gurunya fokus nggak dalam dakwah? Mungkin para guru udah nggak mikir bangunan lagi, nggak mikir uang lagi, semuanya fokus hanya mengajar, tidak memikirkan yang lainnya. Dan itu keberhasilannya akan luar biasa. Akan mengajar dengan penuh keikhlasan, tidak berpikir bekerja ke sana kemari, yang diawasi 24 jam hanya para santri, pembinaan para santri, dan tidak keluar-keluar misalnya. Maka akan terlahir para dai-dai yang luar biasa karena para santri dan para gurunya fokus dalam dakwah, sementara yang menyiapkan fasilitas dan yang menyiapkan dana untuk itu sudah ada, nggak mikir sama sekali tentang itu, fokus dalam dakwah. Kita hanya membayangkan saja dan menghayalkan seandainya ada orang yang mengamalkan hadis man jahaza ghazian faqad ghaza. Meskipun selalu ada, alhamdulillah selalu ada orang-orang yang seperti ini, tetapi dibutuhkan lebih banyak lagi orang yang mau mengamalkan hadis man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Wa man khalafa ghazian fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Barang siapa yang memberikan nafkah untuk keluarga orang yang berjihad fi sabilillah, maka dia juga akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang jihad fisabilillah. Dia seorang laki-laki, punya istri, punya anak-anak, punya orang tua. Misalnya orang tua yang fakir, dia punya istri dan punya anak-anak. Kemudian laki-laki ini pergi berperang fisabilillah. Yang di rumah ini bagaimana makannya? Bagaimana kehidupan sehari-harinya? Sementara tentu ditinggalkan oleh penanggung jawabnya, ditinggalkan untuk berperang berhari-hari, bahkan bisa sebulan, bisa 2 bulan berperang. Yang di rumah
Kan butuh makan juga istrinya, anak-anaknya. Kalau ada orang yang mau menanggung nafkah keluarga, orang yang jihad fisabilillah, maka faqad ghaza. Maka dia juga benar-benar telah mendapatkan pahala yang serupa dengan pahala orang yang jihad fisabilillah. Nah, luar biasa kesempatan bagi orang-orang yang kaya untuk kemudian bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjihad fisabilillah. Tidak mudah menjadi seorang ghazi, seorang yang berperang fisabilillah, bukan sesuatu yang mudah. Pada masa sekarang, untuk menjadi seorang pejuang, seorang dai, seseorang harus belajar ilmu agama dengan sebenar-benarnya. Kemudian dia harus memiliki kesungguhan yang luar biasa untuk mengorbankan mengorbankan dirinya, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga dan seterusnya untuk kepentingan itu. Nah, sementara orang lain yang tidak bisa melakukan hal itu, nggak bisa mengajar. Kalau dia suruh mengajar nggak bisa. Tapi dia punya duit, gunakan uang itu untuk membantu orang yang berdakwah agar kamu juga mendapatkan pahala yang serupa dengan pahala yang dia lakukan. Tentu saja lebih utama orang yang secara langsung melakukan jihad fisabilillah, baik secara fisik maupun bil bayan. Tetapi orang yang membantu, dia juga akan mendapatkan pahala yang serupa dengan apa yang didapatkan oleh orang yang melakukan al-jihad fisabilillah. Nah, pahalanya sangat agung, sangat besar. Jangan kemudian disia-siakan pahala yang seperti ini. Ini adalah dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pasti ini adalah benar adanya. Bukan sekedar kita untuk bermanis-manis agar orang mau membantu kita, tetapi ini adalah apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu saja karena berbicara tentang pahala itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang memberikan pahala nanti di akhirat bagi orang yang beramal soleh. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Abi Hurairah yaqul, an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaqulu, dawuh sapa Abu Hurairah, qala was dawuh sapa an-nabiyyu, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ihtabasa farasan fi sabilillah, man utawi sapane wong iku ihtabasa nyiapaken, itu aja, ihtabasa nyiapaken. Makna dasarnya ngeker sapa man farasan ing jaran fi sabilillahi ing dalam sabilillah, imanan krana iman billahi kelawan Allah, wa tasdiqan lan krana beneraken biwa'dihi kelawan janjine Allah. Fa inna shiba'ahu, mangka sak temene wareke faras wariyahulan ilange ngelae faras, warauthahu lantaine faras, wabaulahu lan uyuwe faras, iku fi mizanihi ing dalem timbangane wong, timbangan kebagusane wong, yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia menyiapkan seekor kuda, menyiapkan di sini artinya karena ihtabasa, artinya dia mewakafkan seekor kuda
untuk keperluan perang fisabilillah. Ini dekat dengan hadis yang sebelumnya, yaitu dalam rangka menyiapkan orang yang berperang fisabilillah. Tetapi di sini secara lebih rinci, artinya dia menyiapkan kendaraan untuk perang, yaitu dalam hal ini berupa kuda. Dia mewakafkan kuda dia untuk digunakan berperang. Dia melakukan itu dasarnya adalah imanan. Dasarnya adalah iman kepada Allah wa tasdiqan biwa'dihi. Kemudian yang kedua dasarnya adalah karena membenarkan janji yang telah Allah berikan kepada mereka, yaitu berupa pahala bagi orang-orang yang menyiapkan sebuah peperangan. Itu dasarnya. Artinya ikhlas lillahi ta'ala. Karena yang pertama dasarnya imanan billah, imanan billah. Dasarnya adalah iman kepada Allah. Karena kita mengetahui bahwa amal soleh apapun itu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila didasari dengan iman kepada Allah. Iman kepada Allah dan Rasulnya adalah syarat dari diterimanya amal soleh, ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah suatu ibadah kecuali setelah mengenal Allah yang disembah. Artinya setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beramal kebaikan secara zahir, tetapi dia bukan orang yang beriman, maka amal kebaikan yang tampak secara lahiriah dia kebaikan, itu tidak bernilai kebaikan indallah, artinya tidak akan diterima dan tidak akan berpahala. Kalau ada orang kafir, misalnya dia membantu dakwah Islam, apakah dia akan berpahala? Tidak akan berpahala. Ada orang kafir, dia kaya, kemudian dia dia membangun fasilitas pondok pesantren, bangunan pondok pesantren. Orang kafir, dia membantu pondok pesantren, misalnya membelikan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, menyiapkan kitab-kitab, buku-buku para santri secara gratis misalnya. Dia bahkan ada orang kafir kemudian memberikan dana untuk makan santri, udah santrinya gratis saja semua, nggak usah bayar. Misalnya, saya yang menanggung, tapi dia kafir. Apakah dia berpahala? Tidak. Dia tidak akan mendapatkan pahalanya, karena untuk diterimanya amal kebaikan seseorang, pelakunya dia harus mukmin. La tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Dalam ayat, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wahwa mukmin, syaratnya dia adalah mukmin. Syaratnya dia adalah mukmin, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi. Artinya setiap kebaikannya akan dibalas dengan pahala nanti pada hari kiamat. Itu siapa? Apabila pelakunya adalah seorang mukmin. Meskipun dia hanya membantu satu sak semen untuk membangun pondok pesantren, dia akan berpahala jika dia mukmin. Meskipun dia hanya membantu setengah sak semen misalnya, maka dia akan tetap mendapatkan pahalanya, karena dasarnya adalah imanan billah. Dasar dia melakukan itu adalah karena iman kepada Allah. Tapi sebaliknya yang tadi, dia orang kafir, dia mencukupi semuanya. Bukan hanya satu sak semen atau setengah sak semen, tetapi dia semuanya, dia nggak akan mendapatkan pahalanya.
Tapi jika ada seorang mukmin, dia menyiapkan semuanya, tentu saja pahalanya lebih besar karena semakin banyak infak yang diberikan, maka semakin besar pahala yang akan dia dapatkan. Jadi di sini langsung diberikan penegasan imanan billah. Seseorang yang mewakafkan kudanya, ini saya wakafkan untuk perang. Para tentara umat Islam ini untuk perang. Atau kalau di sini berarti apa? Konteks sekarang yaitu jihad bil bayan. Ini ada mobil saya ini. Saya wakafkan mobil saya ini untuk pondok pesantren Baitul Iman. Misalnya untuk antar jemput santri. Biar kalau kuliah misalnya itu kalau kuliah itu lancar, putra putri. Siapkan kendaraannya, satu bus misalnya yang bagus, biar mudah transportasinya. Nah, ini namanya ikhtabasa farasan, saya wakafkan untuk pondok pesantren. Kalau perang fisabilillah secara fisik, kuda yang disiapkan karena gunanya untuk kendaraan. Kalau sekarang bilbayan ini untuk misalnya para dai disiapkan kendaraannya, sepeda motor diwakafkan atau mobil diwakafkan untuk para guru dan para santri dan seterusnya. Nah, dasarnya apa tadi? Imanan billah yang pertama. Yang kedua wa tasdiqan biwa'dihi. Tasdiqan biwa'dihi artinya dia membenarkan karena dia percaya terhadap pahala yang telah Allah janjikan kepada orang yang melakukan itu. Dia tahu bahwa seseorang yang menyiapkan, membantu orang yang berjihad fisabilillah, dia akan mendapatkan pahala yang serupa dengan pahala orang yang jihad fisabilillah. Dia meyakini itu, dia membenarkan itu. Karena itulah dia tergerak kemudian untuk menyiapkan. Kalau dalam hal ini dia mewakafkan kudanya untuk jihad fisabilillah. Dasarnya karena dia percaya, karena dia yakin, membenarkan apa janji Allah yang berupa pahala yang besar bagi orang yang melakukannya. Artinya apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Dia mewakafkan kudanya untuk jihad fisabilillah. Dasarnya adalah apa? Ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, semata-mata mencari pahala dari Allah. Bukan agar dipuji oleh orang, bukan agar dibilang sama masyarakat si fulan itu orang yang dermawan, sampai dia menanggung semua kebutuhan pondok pesantren. Pengumuman misalnya diumumkan dengan tujuan riya, bukan dengan tujuan yang lain, dengan tujuan untuk mencari pujian, penghormatan orang lain. Tentu itu akan menghilangkan pahala. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu." Sesungguhnya Allah itu tidak menerima suatu amal kecuali apabila dilakukan ikhlas karena Allah. Ikhlas sangat penting. Sedikit saja apa yang kita lakukan berupa kebaikan akan berpahala apabila didasari dengan niat yang ikhlas. Kebalikannya, sebanyak apapun amal yang kita lakukan, jika tidak didasari ikhlas karena Allah, maka juga tidak akan ada pahalanya. Nah, maka ikhlas ini sesuatu hal yang luar biasa, sangat menentukan. Jangan sampai seseorang itu tidak ikhlas di dalam beramal. La khalasa illa bil ikhlas. Tidak ada keselamatan kecuali dengan ikhlas. Maka belajarlah kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Apalagi yang kita lakukan berupa amal besar, berupa amal kebaikan yang pahalanya sangat besar, seperti hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Kalau kamu hadir dalam majelis ilmu ini tidak lillahi ta'ala, maka kerugian besar kita dapatkan. Senantiasa kita sampaikan bahwa hadir dalam majelis ilmu pahalanya lebih baik
dari sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau seandainya kita setia lillahi ta'ala, benar-benar karena Allah kita duduk di sini, maka kita akan bisa mengumpulkan pahala yang sangat banyak. Tetapi jika dasarnya bukan karena Allah, maka sedikit pun tidak akan kita dapatkan pahala di akhirat. Nah, maka kita selalu di awal pengajian selalu mengingatkan agar kita mengikhlaskan niat kita masing-masing, agar kita tidak merugi duduk kita di majelis ini. Fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rawthahu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamati. Nah, ini adalah gambaran tentang masalah pahala. Bahwa semua yang terkait dengan kuda itu nanti akan akan jadi pemberat timbangan kebaikan dia. Kita tahu nanti di akhirat pada hari kiamat amal kita ini kan ditimbang. Amal kebaikan dan amal keburukan yang kita lakukan di dunia itu akan ditimbang. Ada namanya mizan. Sebuah timbangan mirip dengan timbangan di dunia. Ada dua piringan timbangan, ada satu tiangnya di tengah, kemudian satu piringan timbangan untuk meletakkan amal-amal kebaikan, kemudian satu timbangan untuk meletakkan amal-amal keburukan. Itu nanti ditimbang. Jika kebaikan seseorang lebih berat dari keburukannya, maka dia akan mendapatkan, ini jika muslim, jika seorang muslim, jika kebaikannya melebihi atau lebih banyak, lebih berat dari keburukannya, maka dia akan langsung masuk ke dalam surga. Tetapi jika keburukannya itu lebih unggul, lebih berat dibandingkan dengan kebaikannya, maka tahta masyiatillah, dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah mengampuninya, dia bisa langsung masuk surga. Tetapi jika Allah tidak mengampuninya, dia diazab di neraka. Tapi dia nanti tetap akan masuk masuk surga. Kenapa? Karena dia muslim. Kalau sama, kebaikan dan keburukannya itu timbangannya sama beratnya atau sama ringannya, sama beratnya, yang jelas sama. Maka orang yang seperti ini nanti dia disebut ashabul a'raf. Dia tidak masuk ke dalam neraka, tetapi dia menunggu di pintu surga sampai orang penduduk surga masuk ke dalam surga, baru kemudian dia masuk ke dalam surga. Ashabul a'raf. Sementara orang kafir, mereka nggak punya kebaikan satupun. Setengah kebaikan pun nggak ada bagi orang kafir, sehingga satu piringan timbangan yang berisi keburukan full, sementara piringan timbangan yang satunya yang seharusnya diisi dengan kebaikan kosong sama sekali. Maka otomatis kalau timbangan ya jomplang ke kiri, jomplang ke hal yang buruk, karena nggak ada penyeimbangnya sama sekali. Itu orang kafir. Maka dia langsung akan masuk ke dalam neraka. Maka kita mencari pahala sebanyak-banyaknya di dunia ini untuk memenuhi timbangan kebaikan. Semakin banyak pahala yang kita kumpulkan dari amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang sunnah, sebanyak apapun kita lakukan, biar nanti ketika amal kita itu ditimbang, maka kebaikan kita lebih unggul dibandingkan keburukan yang kita lakukan. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Nanti di akhirat bagi seseorang yang dia mewakafkan kudanya. Ini secara khusus untuk konteks perang fisabilillah. Dia menyiapkan kuda, diwakafkan, ini kuda untuk perang.
Maka dikatakan setiap hal yang berkaitan dengannya, makanan yang diberikan, minuman yang diberikan kepada kuda itu, kemudian air kencingnya, kemudian tainya, itu semuanya akan bisa memenuhi, akan bisa menambah beratnya timbangan kebaikan dia nanti di akhirat. Ini maksudnya apa? Pahalanya. Bukan tainya ikut ditimbang enggak, atau misalnya kencingnya ikut ditimbang, tidak. Yang ditimbang di sini adalah pahala dari perbuatan dia itu. Itu nanti akan ditimbang. Pahala dari hal yang semua yang terkait dengan sesuatu yang dia wakafkan untuk jihad fisabilillah. Nah, maksudnya seperti itu. Hadirin rahimakumullah, yang menunjukkan betapa besarnya orang yang dia sekedar mewakafkan kendaraan, mewakafkan kuda dalam rangka untuk jihad fisabilillah. Hadirin rahimakumullah. Karena itu sekali lagi jangan kita menyia-nyiakan pahala di depan mata kita. Tidak harus orang kaya, orang yang melakukan ini tidak harus orang kaya. Meskipun tadi saya sering menyebut orang kaya, karena orang kaya kesempatannya lebih besar dibandingkan dengan orang miskin dalam amal ini, dalam mengamalkan dua hadis ini. Tetapi bukan berarti orang miskin itu tidak memiliki kesempatan. Bahkan terkadang orang miskin justru kalau dia mendapatkan taufik dari Allah, dia akan ikut membantu. Kita melihat, kita memandang, dan kita menjadi saksi. Menjadi saksi. Ada orang-orang kaya tetapi dia sepeser pun, satu sak semen pun tidak ikut urun. Itu ada. Tapi ada orang di sini ya, kita cerita di sini, cerita tetapi membawa untuk diambil faedah. Ada orang tua nggak bekerja, dia nggak bekerja, secara zahir nggak ada penghasilan, tapi entah dari mana dia dapat duit, mungkin dikasih oleh orang atau bagaimana, atau mungkin jual ayam atau bagaimana, Allahu a'lam, kita tidak bertanya. Tiba-tiba dia kemudian datang, misalnya ngasih uang recehan, ini untuk infak saya 500.000 misalnya. Loh, kok ini orang nggak pernah kita bayangkan dia mau berinfak. Sementara yang sering kita bayangkan nggak datang-datang. Itu ada seperti itu. Karena apa? Karena dalam hal ini semuanya tergantung kepada taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang miskin kalau dia diberikan taufik oleh Allah untuk ikut berinfak, untuk ikut mewakafkan hartanya untuk kepentingan jihad fisabilillah, maka dia akan melakukannya sesuai dengan kadar kemampuannya. 100.000, 50.000, 1 juta misalnya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau seseorang itu semuanya bisa, bisa untuk ikut andil dalam hal jahaza ghazian. Tentu kalau orang kaya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan ini. Tapi kesempatan belum tentu dimanfaatkan apabila tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga orang-orang kaya diberi taufik oleh Allah untuk kemudian bisa membantu dakwah Islam ahli sunnah wal jamaah. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Mu'adzin radhiyallahu anhu, Mu'adz ibn Jabal. Qala ngucap sapa Mu'adz, kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ana sapa ingsun iku ridfan nabiyyi, dibonceng, maksudnya dibonceng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimarin, ing atase khimar. Ridvan Nabi artinya yang dia duduk di belakang Nabi ketika naik khimar, keledai. Keledai itu juga binatang yang dipakai untuk alat transportasi juga.
Nah, di situ pernah Nabi naik khimar kemudian membonceng Mu'ad. Nah, Mu'ad bin Jabal di belakangnya. Dan ini menunjukkan ketawaduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketawaduan, kalau nggak rendah hati, beliau sebagai seorang Nabiullah, afdalul makhlukat, tetapi beliau kemudian membonceng orang lain bersama dia dalam kendaraannya. Ini menunjukkan apa? Sekali lagi menunjukkan tentang ketawaduan, kerendahan hati. Karena jarang misalnya ada seorang pejabat kemudian dia membawa rakyat biasa ini naik mobil saya. Jarang yang seperti itu. Bahkan dijaga ketat, kendaraannya nggak boleh mendekat saja, nggak boleh, apalagi sampai masuk ikut numpang di situ. Biasanya kalau pejabat di dalam mobil itu ya cuman dia sendiri. Padahal mobilnya besar dan bagus misalnya. Tapi Nabi SAW beliau seorang yang mutawadhi, orang yang rendah hati. Beliau padahal kendaraannya hanya seekor khimar. Seekor khimar itu pun sudah menunjukkan ketawadhuan beliau. Ditambah lagi kemudian beliau membonceng Mu'ad. Lahu yuqalu lahu Ufair. Lahu kedua kanjeng Nabi, khimar lahu kedua kanjeng Nabi, yuqalu kang ten ucapakan lahu kedua khimar Ufairun, Ufair. Nama khimarnya itu khimar Ufair. Karena Nabi itu memiliki beberapa kuda, kemudian ada keledai, unta, itu semuanya punya nama. Kalau kita kemarin kita sempat ngaji di forum ini juga Mukhtasar Siratin Nabi wal Khulafa ar-Rasyidin. Kita sudah pelajari itu. Ada nama-nama unta Nabi, nama-nama kuda Nabi, ada nama-nama jarat ajal, kudanya Nabi misalnya. Itu kita ada seperti itu. Nah, artinya kamu kalau punya peliharaan, kamu beri nama juga nggak apa-apa, tapi jangan nama manusia. Nah, nanti nama temannya dikasihkan nama kucing. Hadirin rahimakumullah. Hanya guyon saja. Nah, tapi ini hanya ingin menjelaskan Nabi punya unta namanya Ufair. Nama keledai, bukan unta, khimar, keledai namanya Ufair. Inilah unta yang dibuat bonceng siapa? Mu'ad. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Mu'adzu, hal tadri haqqallahi ala ibadihi? Ya Mu'ad, hal tara ana tawarruh sapa sira haqqallahi ing haqqi Allah ala ibadihi ing atase pira-pira kawulane Allah, wa haqqal ibadilan ing haqqi pira-pira kawula ala Allahi ing atase Allah. Qultu jawab sapa ingsun Mu'ad, Allahu utawi Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu luweh ngaweruhi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fa inna haqqallahi, mongko sak temene haqqi Allah ala ibadihi ing atase pira-pira kawulane Allah iku ayyabuduhu, yen to nyembah sapa ibad ing Allah, wala yusyriku lan ora nyekutaaken sapa ibad bihi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji. Wa haqqal ibadi lan sak temene hae pira-pira kawula alallahi ing atase Allah iku alla yu'adziba yen ta ora nyiksa sapa Allah man ing wong la yusyriku kang ora nyekutaaken sapa man bihi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji. Faqultu mangka ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas, afala ubasyiru anata ora aweh kabar gembira sapa ingsun bihi kelawan khabar annasa ing menungsa. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, la tubasyirhum, aja aweh kabar sapa sira ing annas. Fayattakilu
ninggal sapa wong akeh ing amal kelawan tetanggenan marang berita iki. Itu aja. Hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan dari Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau berkata, tadi telah kita jelaskan sedikit bahwa aku dibonceng oleh Nabi menunggangi seekor khimar keledai namanya Ufair. Ketika berboncengan itu Nabi kemudian bertanya, "Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu hak Allah atas para hambanya?" Hak Allah atas para hambanya artinya kewajiban para hamba terhadap Allah. Apa kewajiban manusia atau para hamba kepada Allah? Apakah kamu tahu? Wa haqqal ibadi 'ala Allah. Dan apa hak seorang hamba kepada Allah? Maksudnya di sini bukan kewajiban Allah kepada hamba. Beda dalam masalah ini. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini enggak ada sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh Allah. Semua yang diberikan oleh Allah adalah fadlun minallah. Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjanjikan pahala terhadap para hambanya. Menjanjikan pahala terhadap para hambanya atas amal-amal soleh yang dilakukannya. Itu yang dimaksud haqqul ibad 'ala Allah. Artinya pahala apa yang akan diberikan oleh Allah kepada para hambanya atas amal soleh yang dilakukannya. Itu pertanyaan Nabi kepada Mu'adz. Kemudian Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasul yang lebih tahu, saya enggak tahu. Apa hak Allah atas hambanya, apa hak hamba atas Allah. Saya tidak mengetahuinya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi menjelaskan, sesungguhnya hak Allah atas para hambanya, artinya kewajiban para hamba terhadap Allah, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mentauhidkannya. Kalau kita belajar dalam sirat, a'zamu huquqillah ala ibadihi adalah tauhiduhu, mentauhidkan Allah. Diambil dari sini, yaitu hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran. Asyirku artinya ibadatun li ghairillah, beribadah kepada selain Allah, itu namanya syirik. Seseorang hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya bersama Allah, atau tidak beribadah kepada selainnya. Ini kewajiban seorang hamba yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk agar seseorang betul-betul mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah dan tidak jatuh pada kekufuran dan kesyirikan, maka di sini seseorang harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang sebenar-benarnya. Karena jika seseorang tidak mengenal Allah, meskipun dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah, tetapi dia tidak mengenal Allah, maka dia akan beribadah kepada selain Allah tanpa dia menyadarinya. Seperti Mujassimah, kelompok yang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu berupa jisim. Mereka sesungguhnya tidak beribadah kepada Allah, sehingga Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan al-mujassimu kafir, la tasihhu shalah khalfahu. Orang mujassim itu kafir, enggak sah salat di belakang, bermakmum di belakang mujassim. Kenapa? Mujassim enggak menyembah Allah. Kita salat menyembah Allah, sementara mujassim tidak menyembah Allah, salatnya enggak sah. Bagaimana kita bermakmum di belakang dia? Karena mujassim itu menyembah sesuatu
yang dia menyebutnya Allah tetapi sesungguhnya bukan Allah, karena sesuatu itu nggak ada, hanya dalam bentuk khayalan. Dia berupa benda yang sangat besar ukurannya, tangannya besar, kepalanya besar, kakinya besar, duduk bersila di atas arsy. Itu yang disembah oleh kelompok Mujassimah seperti Wahabi. Dan itu nggak ada, itu hanya khayalan mereka saja. Dan itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah sesuatu yang bukan Allah, selain Allah. Maka mereka bukan orang mukmin. Nah, mereka bukan orang mukmin, tidak sah salat di belakang mereka. Meskipun lisannya mengatakan la ilaha illallah, nggak ada yang berhak disembah selain hanya Allah. Lisannya mengatakan begitu. Bahkan kaosnya juga ditulis la ilaha illallah. Topinya juga ditulis la ilaha illallah. Tetapi apa? Tetapi dia menyembah selain Allah karena akidahnya yang rusak, karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang laisa kamitslihi syai'. Nah, yang enggak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Nah, waktu sudah habis, ini masih ada, insyaallah kita lanjutkan penjelasannya dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.